Selamat pagi Pupi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai etika dalam komunikasi organisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Rama Utami, BP 1910862029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah etika dalam organisasi. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas-azas moral. Dari pandangan normatif, etika adalah serangkaian prinsip-prinsip moral yang memisahkan mana hal yang baik dan yang buruk, serta apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Etika yang mengandung nilai moral hendaknya dapat mengarahkan cara berperilaku dalam organisasi, serta menetapkan kebijakan yang adil sehingga perilaku yang diharapkan tercapai. Menurut MC Namara, 1999 ada beberapa nilai dasar etika, yaitu sebagai berikut. 1. Kepercayaan, kejujuran, integritas, menjaga janji, dan loyalitas. Yang kedua, hormat, kemandirian, privasi, martabat, kesopanan, toleransi, dan penerimaan. Yang ketiga, responsibility, akuntabilitas, dan mengejar keunggulan. Yang keempat, keadilan, kesetaraan, kesamaan, dan proses hukum. Masalah etika sendiri dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat sering dijumpai di dalam organisasi. Pelanggaran terhadap etika yang diterima secara umum haruslah diwaspadai. Masalah etika ini bisa dikatakan dengan pelanggaran etika. Hal ini dapat merugikan orang lain bahkan organisasi itu sendiri. Pelanggaran etika dapat dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok, baik sengaja ataupun tidak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Lauza dengan nomor BP 1910863013. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sinta. Dan ada beberapa berikut masalah etika yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama, martabat, rasa hormat atau kebebasan. Masalah seperti ini dihubungkan dengan bagaimana cara seseorang yang berada dalam organisasi berikut memperlakukan satu sama lain. Yang kedua, kebijakan dan praktek perorangan. Masalah ini menyangkut tentang masalah anggota serta jajaran pengurusnya. Bukan hanya itu, juga berkaitan dengan dalam gaji, kenaikan pangkat, kedisiplinan, dan masalah personal dalam anggota organisasi. Yang ketiga adalah keleluasaan atau privasi dan pengaruh terhadap keputusan pribadi. Masalah ini sering muncul terjadi karena dalam urusan pribadi anggotanya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja anggotanya tersebut. Dan ada lagi banyak masalah yang terjadi dalam organisasi. Hal ini dapat diatasi dengan bijaksana. Kinerja seorang anggota organisasi itu harus bisa diukur untuk memastikan apakah target dalam dan tujuan organisasi ini telah tercapai atau belum. Tindakan kedisiplinannya hendak juga dapat memberikan peringatan bagi seluruh anggotanya. Bagi anggota yang sudah sangat melanggar batas etika, baiknya diberi sanksi atau hukuman, bahkan dikeluarkan dari organisasi itu biar dia jera, sehingga citra organisasi tidak tercemar atau rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, aku Sri Rahmayanti, BP 1910863033. Oke, aku akan menjelaskan tentang pedoman etika. Kurt Wallace Johannes pada tahun 1996 mengemukakan gagasannya tentang pedoman etika komunikasi, yang mana pedoman etika ini berlandaskan terhadap nilai-nilai demokratis. Seperti seorang komunikator itu harus menumbuhkan kebiasaan bersikap adil, memilih pesan yang akan disampaikan, kemudian menyampaikan fakta, dan menerima perbedaan pendapat. Para komunikator dalam organisasi hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan transparansi dalam melontarkan pesan. Komunikator harus terbiasa
mengutamakan kepentingan organisasi dibanding dengan kepentingan individu atau pribadi. Apa yang menjadi cita-cita organisasi atau visi organisasi, itulah yang harus didahulukan ketimbang dengan ego dari masing-masing anggota organisasi. Kemudian membiasakan menerima perbedaan pendapat dengan bijak dan fundamental. Itu tuh sangat penting bagi terwujudnya sebuah organisasi yang demokratis. Ini dapat digarisbawahi poin-poin pedoman etika menurut Johannes tahun 1996. Yang pertama itu ada menumbuhkan kebiasaan bersikap adil, memilih dan menampilkan fakta, dan menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, mengutamakan motivasi umum atau kepentingan umum atau kepentingan organisasi dibanding dengan kepentingan pribadi masing-masing. Dan yang ketiga itu ada menanamkan kebiasaan menghormati pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan toleransi antar sesama. Untuk menumbuhkan ini kita membutuhkan 3 prinsip yang harus kita tanamkan. Yang pertama itu ada respect atau rasa hormat, menghargai. Yang kedua itu ada empati, mampu merasakan emosional orang lain. Dan yang ketiga itu ada bersikap jujur. Baiklah, saya Andika Wirvanda dengan nomor BP 191086-2011 akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh rekan saya Cici terkait pedoman etika berkomunikasi. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tersebut dalam perspektif religius. Kitab suci seperti Al-Quran, Taurat, dan Injil dapat dijadikan standar dalam berkomunikasi. Dalam kitab tersebut, telah dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama berkomunikasi. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada prinsip qaul dan sadidan, yang mana dalam berkomunikasi seseorang hendaknya melakukan pembicaraan yang jujur dan benar. Lalu ada prinsip qaulan balighan, yang mana artinya setiap informasi yang disampaikan dapat membekas pada jiwa seseorang. Dan yang terakhir, ada prinsip qaulan maysura, yang mana artinya informasi yang disampaikan hendaknya berupa ucapan yang pantas untuk dibicarakan. Sekian penjelasan dari saya terkait pedoman etika berkomunikasi melalui perspektif religius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Syukriya, BP 1910862031. Baiklah, melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan etika komunikasi dalam komunikasi organisasi. Nah, pada dasarnya dalam berkomunikasi, baik itu berbentuk personal, kelompok, maupun organisasi, tentu saja kita harus mengikuti etika komunikasi yang telah ditetapkan, agar nantinya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain atau tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya. Seperti halnya dalam berorganisasi, ada etika yang mengatur tentang cara berkomunikasi dalam organisasi. Nah, berikut ini akan kami jelaskan tentang bagaimana penerapan etika komunikasi dalam organisasi. Pertama yaitu tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian dan pribadi individu. Nah, dalam berkomunikasi, ketika ada anggota lain yang memberikan pendapat atau usul, kita sebagai anggota yang mendengarkan tidak boleh menyanggah atau menanggapi pendapat tersebut dengan perkataan yang menyerang kepribadiannya, karena akan berdampak pada individu tersebut seperti tidak percaya diri lagi untuk mengungkapkan pendapat, kemudian menganggap pendapat yang disampaikan itu tidak layak, dan masih banyak lagi. Jadi, saat teman kita atau anggota lain itu menyampaikan pendapat, kita harus memberikan apresiasi terhadap apa yang ia sampaikan, entah itu kita setuju ataupun tidak. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang lazim atau dimengerti oleh para peserta komunikasi organisasi. Dalam menyampaikan pendapat atau argumen dalam organisasi, hendaklah menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh para peserta komunikasi, agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi di organisasi itu hendaknya melihat situasi dan kondisi. Nah, yang ketiga yaitu singkat, jelas, dan mudah dipahami, terutama untuk komunikasi yang bersifat mendesak. Berkomunikasi dalam organisasi hendaklah singkat, jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan juga pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, contohnya, atasan yang memberikan proyek kepada bawahannya, dia harus menyampaikan dengan singkat dan jelas,
agar bawahannya mengerti dengan baik dan tahu job desk seperti apa yang harus ia kerjakan. Yang keempat yaitu tidak menyudutkan personal dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenainya. Dalam bergaul di lingkungan organisasi, mungkin saja terjadi ketidaksesuaian antara anggota organisasi. Misalnya, si A yang tidak menyukai si C menjadi pemimpin dalam organisasi. Kemudian, ia menyebarkan informasi hoax yang menyudutkan si C. Hal ini tentu saja melanggar etika dalam berorganisasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlin Penyalayan dengan BP 1910861027 akan melanjutkan materi tentang penerapan etika komunikasi dalam komunikasi organisasi. Penerapan etika komunikasi dalam organisasi selanjutnya yaitu adalah menyampaikan informasi dengan jalur seharusnya, di mana semakin banyak komunikasi atau semakin banyak orang menyampaikan informasi tersebut, maka informasi tersebut akan semakin beredar dan semakin kompleks. Nah, semakin banyak informasi yang beredar dan kompleks tersebut akan menciptakan sebuah tantangan bagi organisasi untuk membuat komunikasi tersebut tetap sejalan dengan tujuan komunikasi organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah tidak menyampaikan sebuah pesan yang dapat membuat anggota organisasi tersebut tidak nyaman, atau bisa dibilang bahwa kita tidak menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang dapat membuat sebuah kesalahpahaman dalam organisasi tersebut. Selanjutnya itu adalah tidak menipu komunikan kita dengan menyampaikan sebuah informasi yang tidak benar atau bisa dibilang dengan hoax. Jadi yang kebaiknya bahwa kita menyampaikan informasi atau pesan itu berdasarkan fakta atau sumber yang jelas. Lalu penerapan etika komunikasi selanjutnya yaitu adalah tidak seluruh informasi yang ada perlu kita sampaikan kepada organisasi kita sendiri apabila informasi atau pesan tersebut akan membahayakan organisasinya sendiri. Contohnya yaitu adalah dalam hal kemiliteran seperti memberitahu markas TNI kepada negara lain. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairin Sarahmi dengan nomor NIM 1910862035. Kali ini saya akan melanjutkan dari pemaparan materi mengenai penerapan etika dalam komunikasi organisasi. Poin selanjutnya terdapat yaitu kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi. Poin selanjutnya yaitu ada rasa hormat, martabat, dan kebebasan pemimpin. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana cara seorang pemimpin memperlakukan anggotanya. Kepentingan organisasi adalah hal yang menjadi kepentingan utama yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Terus poin selanjutnya, kebijakan dan praktik personel. Masalah ini berkenaan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, pemberhentian, dan masalah pensiun anggota organisasi. Dalam hal ini, pemimpin harus berlaku adil pada anggota organisasi yang prospektif di setiap jenjang karirnya. Terus di poin terakhir terdapat perjanjian yang eksplisit dan implisit antara anggota dengan pemimpin yang memperkerjakan mereka, serta memberi peluang pemimpin untuk memperhatikan faktor-faktor kerja yang secara jelas mempengaruhi kinerja anggota. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurfa Ain dengan nomor BP 1015 akan memberikan salah satu studi kasus dari etika komunikasi organisasi. Jadi, studi kasus yang kami ambil ini dilansir dalam media online CNBC Indonesia dengan judul Khawatir Bocor, PT PAL Indonesia menutup mulut rahasia kapal selam RI. Jadi, di dalam berita ini diinformasikan bahwa PT PAL Indonesia selaku PT pengembangan kapal selam yang ada di Indonesia itu memilih untuk menutup mulut mengenai rahasia dalam proses pembuatan kapal selam ini. Hal ini bertujuan agar ketahanan militer Indonesia itu tidak diketahui oleh negara lain. Selain itu, kapal selam ini juga merupakan salah satu-satunya kapal selam yang berhasil dibuat di dalam Asia Tenggara. Oleh karena itu, mereka masih memilih untuk tutup mulut dalam mengenai informasi lebih lanjut dalam pengembangan kapal selam ini. Sekian studi kasus dari kami, dikembalikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandilian Tilawan Sution akan melanjutkan materi tentang penerapan etika komunikasi organisasi. Yang ketujuh, tidak menipu komunikan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Yang kedelapan, tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan organisasi. Contohnya, tidak memberi tahu markas dari TNI pada negara lain. Yang kesembilan, kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi. Yang kesepuluh, rasa hormat, martabat, kebebasan pemimpin. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana cara seorang pemimpin memperlakukan anggotanya. Kepentingan organisasi menjadi yang harus ia dahulukan kepada kepentingan daripada kepentingan pribadinya. Yang ke-11, kebijakan dan praktik personil. Masalah ini berkenaan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, serta pendisiplinan, pemberhentian, dan masalah pensiun anggota organisasi. Dalam hal ini, pemimpin harus berlaku adil pada anggota organisasi yang prospektif di setiap jenjang karirnya. Dan yang terakhir, yang ke-12, perjanjian yang eksplisit dan implisit antara anggota dengan pimpinan yang memperkerjakan mereka, serta memberi peluang pemimpin untuk memperhatikan faktor-faktor kerja yang secara jelas mempengaruhi kinerja anggotanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus PT PAL Indonesia yang merencanakan pembangunan 3 kapal selam Indonesia. Melihat dari kasus PT PAL Indonesia tentang rencana pembangunan 3 kapal selam Indonesia, seorang pimpinan kepala Departemen Humas PT PAL Indonesia tak ingin informasi komponen kapal tersebut bocor, baik itu dilakukan oleh pimpinan ataupun anggota di dalam perusahaan tersebut. Dikarenakan ia menyebutkan bahwa ini berkaitan dengan kekuatan pertahanan militer Indonesia. Menurut saya, kasus ini berkaitan dengan poin yang ke-8, yang dimana isinya merupakan tak perlu semua informasi yang ada di dalam organisasi disampaikan, jika itu bisa membahayakan eksistensi organisasi. Sama halnya yang dilakukan pimpinan Humas PT PAL Indonesia. Etika yang dilakukannya bukannya untuk kebaikan, bukan hanya untuk kebaikan internal organisasi, namun juga untuk eksternal organisasi. Ia tak ingin negara lain tahu akan komponen kapal selam Indonesia. Jika informasi tersebut bocor, maka sama saja dengan dapat membahayakan eksistensi negara Indonesia. Terima kasih. Baiklah, saya Puan Tasya Imratus Solihat dengan nomor BP 19186/2003 hari ini akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini, yaitu materi mengenai etika dalam komunikasi organisasi. Masalah etika dalam organisasi merupakan hal yang sering dijumpai dalam suatu organisasi. Masalah etika juga dapat disebut dengan pelanggaran etika ini dapat merugikan anggota lain, bahkan kelompok atau organisasi itu sendiri. Pelanggaran etika ini dapat dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengatasi masalah etika dalam komunikasi organisasi dapat dilakukan dengan berdasar pada pedoman etika berkomunikasi, yakni pedoman etika yang berakar pada nilai-nilai demokrasi, antara lain bahwa komunikator harus menumbuhkan kebiasaan bersikap adil dan juga bersikap adil dalam menampilkan atau memilih fakta dan pendapat dengan secara terbuka. Dalam etika berkomunikasi dalam organisasi akan lebih baik dan sangat dianjurkan untuk mengikuti etika berkomunikasi yang seharusnya. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya kesalahpahaman dan juga dapat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan baik sehingga dapat diterima juga dengan baik oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 5 mengenai materi etika dalam komunikasi organisasi.
Nah, semoga dapat bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.